Halo Sobat YBHK, kembali lagi nih sama aku Bernadetta Dewanti Wahyuning Tias dalam podcast Sukses Bersama YBHK. Nah, sekarang ini kita udah ada di episode ke-77 nih. Tapi di sini ada yang baru nih, kita tidak berbicara tentang alumni atau kita tidak ngobrol bersama alumni, tapi ada sesuatu yang spesial nih dari kita. Boleh nih Kak, ceritakan dirinya sendiri, perkenalkan dirinya sendiri nih. Baik, makasih Mbak Deta. Jadi perkenalkan, saya Dia Ambarulan. Saat ini saya bekerja sebagai CEO dari PT Mitra Jurnal Indonesia, sekaligus menjadi narasumber di Kemenristek Dikti. Mumpung nih kita lagi ngomong-ngomong sama salah satu dari staff atau praktisi dari Kemendikbud nih Kak. Ya. Kita akan ngobrol tentang belajar ID. Wah, mungkin boleh. beberapa atau sebagian dari teman-teman di YBHK ini belum begitu familiar nih dengan belajar ID. Kalau Mbak Deta udah familiar? Sudah. Oh sudah, siap lah. Nah maka dari itu saya perlu bantuan kakak nih untuk menjelaskan apa sih itu sebenarnya belajar ID dan gunanya itu buat apa sih Kak gitu. Jadi sebenarnya belajar ID itu adalah akun pembelajaran yang difasilitasi disediakan oleh Kemendikbudristek. Jadi di belajar ID juga nanti Mbak Deta dan rekan-rekan guru akan diberikan akun. Akunnya itu terdiri dari username dan juga password. Nah untuk username-nya itu biasanya menggunakan domain, bukan biasanya ya, harus menggunakan domain belajar ID seperti itu. Nah domainnya sendiri itu nanti akan dibedakan Mbak Deta. Antara guru, antara peserta didik, antara operator. Saya ambil contoh misalnya untuk yang guru ya. Jadi untuk yang guru tadi kita udah cek-cek juga ya. Untuk domainnya sesuai dengan jenjang. Jadi untuk yang guru SD, nanti domainnya adalah guru SD belajar ID. Untuk yang mengajar di tingkat SMP, nanti domainnya adalah guru SMP belajar ID. Sedangkan yang mengajar di tingkat SMA, nanti domainnya adalah guru SMA belajar ID, seperti itu. Terus buat masuk ke belajar ID atau buat bisa join di belajar ID ini sebenarnya susah gak sih Kak? Gampang. Gimana nih caranya? Syarat utama dan yang paling penting adalah orang tersebut terdaftar di Dapodik. Jadi kalau kita berbicara tentang Dapodik itu kan seperti pusat data dari sekolah-sekolah ya. Berisi informasi tentang tenaga pengajar, tenaga kependidikan, peserta didik, kepala sekolah, operator. Jadi semua yang terdaftar di Dapodik itu bisa mendapatkan akun belajar ID. Seperti itu. Oh. Iya. Berarti kayak aku nih kan masih guru baru nih, yang masih honorer dan belum tetap. Berarti jangan curhat dulu di sini ya. Ayo ini tolong dipercepat. Aduh. Nah, apakah kayak aku nih guru baru ini bisa langsung dapat belajar ID atau harus menunggu sekian tahun dulu atau kamu harus tetap dulu nih baru bisa dapat belajar ID atau gimana? Kalau Mbak Deta diancam harus jadi guru tetap baru dapat belajar ID, lapor ke saya. Oke. Iya, atau lapor langsung ke website Belajar ID bisa. Jadi sebenarnya syarat untuk mendapatkan belajar ID itu cukup mudah. Yang penting harus terdaftar di Dapodik. Jadi Mbak Deta walaupun belum tetap statusnya ya, belum tetap sebagai guru ya, bukan tetap yang lain. Jadi sekalipun Mbak Deta masih guru honorer atau apa ya istilahnya tenaga kontrak mungkin ya. Iya betul. Kalau sudah didaftarkan di Dapodik maka Mbak Deta berhak mendapatkan akun belajar ID seperti itu. Oh jadi kayak automatically Kak kalau udah masuk ke Dapodik automatically akan mendapatkan belajar ID gitu ya. Pasti akan dibuatkan akun dengan domain belajar ID-nya. Nah gitu. Kak boleh tahu gak sih kan aku nih belum pernah membuka belajar ID nih kan. Karena aku gak tahu nih kalau ternyata aku nih sebagai guru baru ini udah bisa langsung dapat belajar ID nih. Nah boleh gak sih Kak kasih tahu aku nih caranya gimana? Mungkin caranya ngecek dulu deh aku udah masuk ke belajar ID atau belum. Betul. Jadi sebenarnya untuk mendapatkan akun belajar ID itu bisa diinfokan dari operator sekolah seperti itu. Jadi operator sekolah bisa login ke akun Dapodik ya. Mbak Deta nggak perlu tahu akunnya, cukup operator sekolah saja.
Nah, nanti setelah berhasil login, di situ nanti ada menu untuk belajar ID, tinggal di-download tuh. Di situ isinya adalah nama guru, username dan password. Jadi semua guru yang ada di sekolah itu kalau terdaftar di Dapodik pasti ada akunnya di situ. Gitu. Tapi kalau misalnya gini, Mbak saya sih belum dapat info dari operator gitu ya. Tapi saya mau ngecek, bisa banget. Jadi yang pertama-tama itu kita harus buka dulu website belajar ID ya. Itu tinggal diketik aja di home address Google Chrome kalian atau Mozilla, apapun browser kalian, ketik belajar ID. Nanti kalau sudah masuk akan ada tampilan dari belajar ID ya. Nah, langsung di halaman awalnya di paling kanan itu ada cari tahu status akun belajar ID Anda ya. Langsung cari tahu statusnya. Apakah statusnya itu sudah dapat atau belum? Kalau sudah dapat, apakah sudah diaktifkan atau belum? Itu bisa dicek di sini. Coba Mbak Deta deh. Saya yang ngasih tahu Mbak Deta yang langsung cek ya. Mbak Deta pilih tipe pengguna. Tipe penggunanya Mbak Deta masuk ke kategori apa nih? Pendidik. Ya betul. Jadi di situ ada 3 kategori ya. Ada pendidik dan tenaga pendidikan, ada peserta didik, ada dinas. Maka Bapak Ibu guru kalau ingin mengecek status belajar ID-nya silakan pilih pendidik dan tenaga pendidikan. Oke, sudah saya klik. Terus berarti langsung cari akun belajar ID. Jadi nanti akan terlihat di situ sudah ada akunnya atau belum. Ada apa nih di sini? NPSN nih. Apa nih, Kak? Ada pengisian NPSN. NPSN itu adalah bisa dicek di sini. Jadi NPSN itu adalah nomor pokok sekolah gitu, Mbak Deta. Jadi setiap sekolah pasti punya NPSN. Kalau kita nih kayak NIK gitulah di KTP. Jadi setiap sekolah akan punya nomor yang berbeda. Oke. Nah, ada isian, berikutnya ada isian nama lengkap dan tanggal lahir ya. Ini harus sesuai dengan yang didaftarkan di Dapodik. Jadi kalau misalnya belum terdaftar, ya berarti nanti hasilnya tidak ditemukan. Kita coba ya gitu. untuk Mbak Deta. Jangan nama panggil ya, harus nama lengkap ya, tanpa gelar. Oke. Ini saya baru mau masukin nama. Iya. Sudah, sekarang tanggal lahir. Harus sama persis dengan yang didaftarkan di Dapodik ya, Bapak Ibu. Ini tahun lahir. Sudah? Oke, baik. Kalau sudah diisi, pilih selanjutnya. Oke. Nah, sudah ada ternyata. Sudah ada ternyata ya. Cuma nah ternyata Mbak Deta udah dapat nih akunnya nih. Status akun belajar ID Anda, ada identitas pengguna. Ini nanti yang digunakan sebagai username Mbak Deta. Jadi kalau karena belajar ID itu bekerja sama dengan Google, jadi sebenarnya cara penggunaannya mirip dengan akun Google pada umumnya. Jadi bisa dibuka Google account, login menggunakan akunnya itu email yang domainnya belajar ID tadi. Nah di sini Mbak Deta udah dapet ya. Nah ini ada statusnya belum aktif nih, maksudnya gimana nih Kak? Apakah harus diaktifin dan gimana nih caranya? Betul banget, itu udah pasti harus diaktifin. Makanya di sini statusnya belum aktif. Nanti kalau sudah diaktifkan itu nggak bisa langsung aktif ya. Biasanya ada verifikasi lagi, mungkin butuh waktu 3 hari. Tapi kalau misalnya lewat dari itu bisa kunjungi lagi website belajar ID-nya dan bisa ditanyakan. Jadi kenapa nih prosesnya lambat? Tapi biasanya sih langsung aktif sih dalam waktu 3 hari. Oh gitu. Nah, cara mengaktifkannya, Mbak Deta udah dapat passwordnya? Belum. Ini dapatnya dari mana ya Kak? Nah, dapatnya yang balik lagi kayak yang tadi cerita di awal nih, bahwa ini bisa didapat informasinya dari operator sekolah Bapak Ibu. Oh, gitu. Jadi kalau emailnya akan kita dapatkan dari email belajar ID-nya. Nanti untuk passwordnya berarti kita akan menghubungi operator sekolah ya Kak? Sebenarnya dari operator ngasihnya sepaket sih email ini sama password. Gitu. Oh, kalau ngecek di sini tuh kalau kita keburu-buru buat penasaran. Sebenarnya udah ada belum sih akun aku, bisa ngecek di sini. Gitu nanti biasanya ada dikirimkan juga email. Jadi kan kita punya primary email ya saat mendaftar di Dapodik. Mbak Deta pernah coba login Dapodik? Belum. Nah, coba login ke akun Dapodiknya Mbak Deta. Nanti di email yang sama itu akan dikirimkan akun belajar ID ini, termasuk passwordnya. Gitu. Wow, ternyata saya sudah masuk ke belajar ID nih. Jadi tinggal diminta aja passwordnya. Nanti kalau udah bisa login, jangan lupa diganti passwordnya, ya. Itu wajib ya Kak? Sebenarnya gini sih, ketika passwordnya masih default settingan dari sana, dari
yang diberikan dari kementerian, takutnya khawatirnya dibacanya ini tidak aktif nih emailnya. Nanti malah dihilangkan atau malah dibikin jadi tidak aktif kan. Mbak Deta pernah lupa mengakses email. Emailnya Mbak Deta pasti lebih dari satu kan. Nah ada email yang lama gak diakses, pas mau login dipersulit ya, butuh verifikasi betul. Ini juga sama karena dia bekerja samanya kan dengan Google kan. Jadi keamanannya itu ya menggunakan standarnya Google, keamanan yang tingkat tinggi gitu ya. Jadi perlu verifikasi nantinya. Kalau belum pernah diaktifin verifikasinya kemana ya kan? Kan nanti butuh ada email recovery ya kan, nomor handphone yang terdaftar. Kalau belum pernah diaktifin nanti mau loginnya susah. Jadi segera login dan diganti passwordnya. Jangan lupa ditambahin info recovery email. Oke. Berarti keamanan data kita di Belajar ID ini sama kayak keamanan di Google ya Kak? Betul, bahkan ada tambahannya nih. Jadi karena Belajar ID ini dikeluarkan oleh kementerian ya, maka untuk keamanan juga diatur di perundang-undangan Mbak Deta. Gitu. Jadi jangan sampai gitu ya? jangan sampai privacy atau ada kelalaian bocor data segala macam itu sudah dijamin di perundang-undangan dan juga oleh Google-nya sendiri. Gitu. Wow. Ternyata Belajar ID keren. Wah ini keren tapi Mbak Deta belum make. Gimana kalau udah make nih, kerennya bisa keren. Wow. Nah kan udah keren nih, pasti kan harus ada keuntungannya dong buat yang menggunakan Belajar ID. Nah boleh sebutin gak sih Kak, spill dikit lah, keuntungannya nih apa sih, kok harus tahu nih Belajar ID-nya apa, gunainnya apa tuh, buat apa sih? Iya, jadi kalau misalnya kita lihat ya sejarah kenapa Belajar ID ini dibuat oleh kementerian itu pasti ada alasannya. Salah satunya adalah waktu beberapa bulan yang lalu, beberapa tahun yang lalu ada pandemi ya, bahwa pembelajaran itu harus dilakukan secara daring. Nah, ketika melakukan pembelajaran secara daring ini, mungkin beberapa sekolah ada yang sudah punya LMS pendidikannya sendiri, ada yang belum punya gitu ya, ada yang menggunakan Google Classroom ini Kak. Nah, di Google Classroom ini siswa itu kan biasanya diminta untuk mengumpulkan tugas. Nah ketika mengumpulkan tugas ini ternyata filenya itu gede. Karena kan handphone sekarang canggih-canggih ya. Ketika mau foto jawaban soal cekrek ukurannya bisa 5 MB sendiri. 5 MB satu siswa. Ternyata guru ini mengajar 10 kelas. Wow. Satu kelas berapa siswa Mbak Deta? Sekitar 30. Berarti 300 siswa. 300 siswa dikali 5 MB itu udah berapa? Itu baru satu tugas. Belum tugas yang lain, ya kan? Pasti kan ngajar Mbak Deta gak mungkin gak ngasih tugas dong, ya kan? Betul. Karena kan kita perlu tahu nih anak kita sebenarnya udah paham belum sama materinya, makanya diberikan assessment berupa tugas tadi. Jadi kalau misalnya itu terus berlanjut, apalagi waktu pandemi itu setahun 2 tahun, sekarang mungkin sudah mulai tatap muka, jadi mulai berkurang. Tapi hakikatnya penggunaan Belajar ID ini harus tetap dilakukan, karena untuk melatih juga supaya penerapan teknologi informasi komunikasi di sekolah-sekolah itu tetap dilanjutkan seperti itu. Nah kan yang menggunakan Belajar ID ini kan gak hanya guru ya kan Kak, siswa kan juga menggunakan Belajar ID. Betul. Nah kriteria siswa kelas berapa aja sih Kak yang bisa menggunakan Belajar ID, dan kayak taraf sekolahnya tuh sekolah apa aja sih yang bisa pakai Belajar ID? Apakah semua sekolah, apakah semua siswa tuh bisa pakai Belajar ID? Jadi sebenarnya kalau misalkan berbicara siapa siswa atau peserta didik ya yang layak untuk punya akun Belajar ID, itu paling utama adalah siswanya harus terdaftar di Dapodik Bapak Ibu. Jadi untuk operator sekolah biasanya itu pasti setiap tahun ajaran baru akan memasukkan informasi tentang siapa saja siswa yang sedang bersekolah di sekolah Bapak Ibu, kelas berapa. Nah kalau sudah terdaftar nanti bisa mendapat akun Belajar ID. Tetapi tidak semua siswa, hanya sekolah-sekolah yang berada di bawah naungan Kemendikbudristek tadi. Seperti sekolah dasar, sekolah menengah. Untuk sekolah dasar pun gak semuanya Mbak Deta. Dari kelas berapa nih Kak? Jadi untuk sekolah dasar itu dibatasi dari kelas 5 dan 6.
gitu, atau sekolah paket A ya itu juga bisa mendapatkan belajar ID. Lalu untuk SMP atau yang program paket B itu bisa mendapatkan juga dari kelas 7 sampai 9. Untuk SMA, SMK juga bisa mendapatkan dari kelas 10 sampai 12. Nah, SFK itu kan suka ada yang 4 tahun ya. Jadi untuk yang 4 tahun ya berarti sampai kelas 13 itu juga boleh dapat akun belajar ID sebagai peserta didik. Gitu. Nah, apakah nih ketika mau masuk ke belajar ID atau ketika kita mau menggunakan belajar ID ini ada biayanya gak sih Kak? Alhamdulillah sampai saat ini biayanya ditanggung oleh pemerintah. Jadi benar-benar Bapak Ibu guru semuanya peserta didik itu menggunakannya secara gratis. Gratis tis gitu. Jadi kalau nanti Mbak Deta dimintain bayar dulu nih buat dapat password gitu ya. Wah, itu. Jadi langsung lapor ke Kadi aja nih. Oh, boleh. Karena sudah ada reviewnya bahwa belajar ID ini gratis, tidak dipungut biaya apapun gitu. Nah, oke Kak. Nah, untuk sekolahnya nih Kak, kriteria sekolah apa sih yang bisa pakai belajar ID nih? Apakah kayak sekarang kan sekolah di Indonesia kan ada yang national school, national plus, internasional, bahkan ada yang bernaungan agama kayak madrasah atau dan teman-temannya. Apakah semua tipe sekolah itu bisa menggunakan belajar ID? Sebenarnya belajar ID itu memang dikhususkan untuk sekolah-sekolah yang ada di bawah naungan Kemendikbudristek. Jadi kalau misalnya tadi Mbak Deta sempat menyinggung madrasah, mohon maaf karena madrasah itu di bawah naungannya Kementerian Agama, maka tidak bisa mendapatkan akun dengan domain belajar ID. Tapi gak usah sedih, yang dari Kementerian Agama pun juga membuat layanan yang serupa gitu, fitur yang serupa, akun pembelajaran yang serupa dengan belajar ID. Namanya kita cari dulu ya biar gak salah, namanya adalah madrasahkemenak.go.id. Itu juga diperuntukkan kepada guru. Fiturnya kurang lebih sama yang didapati belajar ID dan Madrasah Kemenak. Jadi guru yang di bawah Kemenak, guru madrasah, entah itu guru MI, MTS atau MA, itu tetap bisa mengakses fitur-fitur yang ada di belajar ID juga. Termasuk pelatihan-pelatihan gitu. Itu bisa diakses menggunakan 2 domain tadi. Oh, berarti bedanya cuma namanya doang aja ya Kak sebenarnya. Simpelnya gitu ya. Tapi kalau isinya dari keduanya itu 11-12 lah ya. Iya, jadi Kemenak juga mengeluarkan programnya tersendiri seperti itu. Nah, gimana sih Kak caranya untuk kita itu mengakses akun pembelajaran? Kan tadi kan disebutin bahwa belajar ID kan untuk belajar nih, baik dari guru dan baik dari siswanya. Nah, gimana sih caranya kita mengakses ini? Oke, karena belajar ID itu bekerja sama dengan Google, maka cara mengaksesnya itu mudah, sama seperti mengakses akun Google pada umumnya. Jadi yang pertama silakan dibuka akun Google ya, lalu kemudian masukkan username yang tadi email dengan domain belajar ID, lalu masukkan password ya. Jangan lupa di checklist menyetujui kan suka ada bacaan dari Google ya, itu di checklist. Lalu setelah berhasil login jangan lupa diganti passwordnya. Semudah itu mengaksesnya, bisa diakses di handphone, di laptop, di mana-mana sama seperti kita mengakses akun Google. Jadi mudah seperti itu. Wow, ternyata sangat simple ya sebenarnya. Sangat simple sebenarnya penggunaannya. Tapi walaupun simple, ada perbedaan mendasar antara akun Google biasa dengan akun Google Belajar ID ini. Nah, apa nih Kak? Bedanya itu apa sih? Bedanya itu, tadi Mbak Deta sudah cerita punya banyak akun Google ya. Oke. Nah, biasanya ada fasilitas apa aja sih di situ? Yang ada di sebelah kanan itu ya, yang kayak Google Docs, apalagi ya, G Drive. Oke. Terus apalagi ya? Google Meet, Google Meet gitu. Betul, Google Foto, ya. Google Foto. Semua itu kan nanti akan tersimpan dalam drive Google yang sama ya. Berapa sih kapasitas dari Google Drive yang biasa? Biasanya sih 15 giga. 15 giga, iya. Betul banget nih, berarti udah jago nih ya. Jadi kalau untuk yang akun Google biasa, yang normal itu hanya mendapatkan 15 giga Bapak Ibu. Nah 15 giga itu nanti untuk penyimpanan email, untuk penyimpanan Google Foto, Google Docs, semua fitur Google disimpan dengan kapasitas 15 giga tadi. Tentu buat zaman sekarang itu adalah kapasitas yang lumayan sedikit. Betul Mbak Deta. Apalagi mengingat kasus yang tadi ya. Iya, dan sampai sekarang kan guru masih suka meminta
minta dan mengumpulkan tugas dari anak tuh online ya, karena paperless kan sekarang. Jadi semuanya dikirim ke email, dikirim ke Google Drive, akan makan tempat, akan makan storage. Nah di Belajar ID ini Bapak Ibu guru diberikan akses Google Drive itu unlimited ya. Saya bisa bilang unlimited karena totalnya itu sampai 5 terabyte. Wow, laptop yang Mbak Deta berapa terabyte? Berapa ya? TB ya, ya. Nah itu kalau laptop saya 1 terabyte, jadi kira-kira itu 5 kalinya laptop saya penyimpanannya. Dan itu aja satu laptop belum penuh-penuh nih berapa tahun ini nih ya kan? Betul. Iya. Wow, apalagi kita dapat 5 tera itu dengan cuma-cuma ya kan? Betul. Padahal biasanya kalau kita punya Google Drive nih terus penuh terus mau nambahin storage lagi kan kayaknya harus beli, bayar, kan? betul, harus bayar. Bahkan ada biaya langganannya itu kemarin saya kebetulan yang Google biasanya sudah penuh, ada tawaran untuk menambah 100 MB itu dalam 1 bulan 170 ribuan kalau nggak salah. Iya, saya sih enggak ya, kebetulan saya juga dapat akun Belajar ID, jadi saya manfaatkan itu untuk menyimpan dengan data-data. 5 tera itu. Iya betul. Wow. Mbak pernah ikut virtual meeting? Biasanya menggunakan apa tuh? Zoom. Nah pernah nyobain Google Meet? Pernah. Apa perbedaan yang pernah Mbak Deta rasain? Kalau secara waktu nih ya, kalau Ya. Google Meet itu kita nggak ada batasan waktu nih. Ini versi gratis. Versi Oke, gratis, versi gratis ya. Kalau Google Meet itu kita nggak ada batasan waktu nih. Jadi kayak mau saya kurang tahu sih maksimalnya berapa jam, tapi saya pernah menggunakan itu selama 1,5 jam, tapi dia tetap akan running terus. Oh iya. Tapi kalau Zoom itu paling lama 40 menit atau 45 menitan gitu. Iya betul. Terus kalau di Google Meet, Mbak Deta pernah nggak ngerekam virtual meeting yang sedang berlangsung, rapat yang sedang berlangsung, atau waktu kemarin ngajar pakai Google Meet direkam pernah? Kayaknya nggak bisa deh Kak. Itu dia bedanya sama yang disajikan di Google ID, di Belajar ID ini. Jadi Belajar ID ini karena dia Google-nya Google yang premium, jadi G Suite for Education. Jadi Bapak Ibu kalau menggunakan Google Meet itu bisa merekam dari awal sampai akhir. Gitu. Dan ini nggak ada di fitur yang gratisan tadi. Iya. Pantes selama ini saya kalau mau ngerekam dari Google Meet itu kayak bingung ya tombolnya gimana di mana caranya, ya? iya. Emang nggak ada karena pakai yang gratis kan. Coba kalau pakainya yang Belajar ID itu pasti bisa ngerekam seperti itu Mbak Deta. wow, keren. Udah dapat 5 tera Google Drive-nya. Bisa ngerekam di Google Meet. Dan waktunya juga gak terbatas kan Kak? Iya dong, Google Meet yang gratis aja gak dibatasin. Masa yang premiumnya dibatasin waktunya? Keren kan? banget. Iya. Nah itu kan aplikasi untuk menunjang pembelajaran ya kan Betul. Kak? Nah kalau caranya menggunakan akun pembelajaran tuh gimana sih Kak? Oke, kalau caranya menggunakan akun pembelajaran yang pasti login dulu. Nah di akun pembelajaran Belajar ID ini kan banyak fitur ya. Selain fitur yang disediakan oleh Google tadi seperti yang tadi Mbak Deta sebutin, ada Google Form, Gmail, terus Google Drive, Google Classroom, Google Meet. Bisa juga akun tadi digunakan untuk mengakses pelatihan-pelatihan atau layanan-layanan lain. Sekalipun itu layanan-layanan yang di luar naungan kementerian, karena basicnya akun Belajar ID ini kan seperti email. Jadi bisa digunakan untuk login kemanapun yang membutuhkan email. Tapi untuk dari kementerian sendiri, karena ini menjadi cara untuk berkomunikasi ya. Jadi nanti kalau Mbak Deta sudah aktif menggunakan Belajar ID, pasti sering tuh dapat email-email langsung dari kementerian. Biasanya info-info seputar. Kalau sekarang yang lagi happening apa sih? Apa ya? Tentang penerapan kurikulum. Kurikulum Merdeka. Iya, termasuk ada pelatihannya. Nah, pelatihannya itu tuh bisa diakses dari akun situ. ini. Betul. Nah, nanti Bapak Ibu bisa buka website Guru Kemendikbud ya. Nanti di situ ada pilihan untuk mengikuti pelatihan. Nah, untuk mengikuti pelatihan ini nggak cuma guru yang di bawah Kemendikbud aja, tapi guru yang di bawah naungan Kemenak tadi yang guru-guru madrasah Ibtidaiyah, MI, MTS, MA itu bisa mengikuti. Tapi ada syaratnya. Syaratnya adalah harus menggunakan email yang berdomain belajar.id atau email yang berdomain madrasah.kemenak.go
.go.id. Jadi selain email itu di reject. Jadi kalau Mbak Deta mau login pakai Gmail biasanya sudah pasti tidak bisa. Sudah pasti tidak bisa. Jadi segera aktifkan ya supaya bisa mengikuti pelatihan-pelatihan yang ada. Nanti habis ini saya akan langsung minta passwordnya. Betul. Kalau bayar harus lapor. Nah, kan pelatihan mandiri ini fungsinya buat apa sih Kak, buat guru nih? Ya tentu yang pertama adalah untuk menambah kompetensi, ya enggak? Karena kan memang guru itu kompetensinya harus terus diupdate. Jangan sampai mentang-mentang udah cukup nih dari pengalaman-pengalaman, tapi harus diperkaya lagi Bapak Ibu. Nah, salah satu cara memperkayanya adalah tidak usah mengikuti pelatihan yang berbayar. Di sini disediakan yang gratisnya seperti itu. Karena gratis jadi kita harus ikut gitu ya. Semakin sering kita ikut kan berarti intelijensi kita juga semakin meningkat ya, gitu. Betul, semakin kaya. Bahkan nantinya setelah tuntas mengikuti pelatihan nanti Bapak Ibu akan diberikan sertifikat. Nah, mungkin ada Bapak Ibu yang punya kepentingan untuk naik pangkat, menambah angka kredit, bisa menggunakan sertifikat pelatihan ini. Wow, berarti nggak hanya pelatihan abal-abal ya Kak? Loh kan yang ngeluarin langsung dari Kemendikbudristek. Ternyata keren banget. Hasil dari pelatihan-pelatihan mandiri itu nggak cuma buat apa ya? Ya udah latihan doang, tapi ternyata sertifikatnya bisa berguna ya. Bahkan kalau misalnya Mbak Deta nanti mau cari ngajar apa kebetulan? Bahasa Inggris. Bahasa Inggris. Modul bahasa Inggris kurikulum merdeka tuh kayak gimana ya? Bisa dicari juga di platform situ. Pokoknya lengkap di situ semuanya. Pokoknya all in semua guru apa yang guru cari itu udah ada tuh di situ. Termasuk misalnya Mbak Deta mau cari referensi, aku ngajar topik apa ya biasa itu yang ada di SMP? Narrative text gitu. Narrative text ya, yang to entertain the reader gitu ya. Nah, di sana ada fitur namanya rumah belajar. Gini, rumah belajar. Di rumah belajar itu isinya kumpulan sharing antar guru Mbak Deta. Jadi guru se-Indonesia tuh sharing di situ. Sharing apa? Salah satu yang bisa di-sharing selain tentang perangkat pembelajaran tadi ya, modul ajar dan sebagainya, ada video pembelajaran yang sharing di situ. Jadi Mbak Deta mungkin nanti kalau sudah aktif akun Belajar ID-nya, punya video, bisa Mbak Deta upload di situ. Nah, nanti yang mengakses siapa? Peserta didik di seluruh Indonesia, termasuk rekan guru juga. Kalau mau cari referensi, ternyata ngajar naratif kayak gini asik juga ya, kan nambah inspirasi kan. Betul. Itu bisa diakses di rumah belajar tadi. Nah, tapi ada ini nggak sih Kak, kualifikasi untuk videonya diterima nih, videonya nggak terima? Ya nih. Harus ada dong. Ada nanti ya? Kalau gitu nggak ada yang ke-filter semua video masuk. Iya, gitu. Jadi nanti bisa langsung login ke rumah belajar. Kalau misalkan belum punya akun berarti Bapak Ibu harus daftar. Di pilihan daftarnya itu ada 3 kategori. Ada untuk umum, ada untuk peserta didik, dan untuk guru. Nah, untuk guru itu Bapak Ibu wajib mengisi NUPTK. Mbak Deta sudah punya NUPTK? Sepertinya belum. Nah, jika belum berarti daftarnya sebagai umum aja. Iya. Nah, nanti sebagai umum juga Mbak Deta bisa mengupload video. Nah, untuk mengupload video itu nanti ada kriterianya. Nggak langsung kalau di YouTube ya kita upload video publish ya. Semua. Nah, di sini nggak bisa, harus ada penilaian dulu gitu. Jadi nanti ada isian-isian ya. Terakhirnya nanti akan dinilai video ini layak apa enggak untuk dipublish di platform rumah belajar gitu. Jadi nggak bisa yang langsung share, publish, nggak bisa. Jadi nanti akan ada peninjauan. Oh, berarti semua materi yang ada di rumah belajar atau semua video yang ada di rumah belajar ini sudah terverifikasi bagus oleh Kemendikbud, sudah terverifikasi gitu ya? Dan ada plusnya. Jadi misalnya Mbak Deta nanti upload video di situ atau sharing apapun itu ya, termasuk modul ajar, akan tampil nama sekolah Mbak Deta. Jadi ini sebenarnya bisa untuk branding dan promosi. Jadi ntar kalau ada peserta didik dari SD gitu ya, iseng-iseng nyari materi SMP ketemu, ada SMP Tarsius 2. Wah, bagus nih, ada gurunya nih, keren ngajarnya. Mungkin jadi menambah minat untuk masuk ke sekolahnya Mbak Deta ya kan? Gitu. Ternyata keuntungannya nggak hanya untuk tapi itu makna tersirat. Iya, makna tersirat. Oke. Nah, berarti kan selain untuk guru rumah belajar ini kan guru itu kayak fasilitator gitu ya. Betul. Dan yang menikmati adalah si muridnya. Nah, keuntungan dari murid masuk ke rumah belajar ini apa sih Kak?
Ya yang pertama adalah murid bisa mencari referensi materi-materi belajar di sekolahnya yang udah terverifikasi tadi. Karena kan murid kan zaman sekarang dapat tugas apa, info apa langsung googling, searching gitu kan ya. Tapi karena itu tidak terfilter ya, bisa jadi info yang didapat salah ya kan. Maka di rumah belajar ini sudah dipastikan yang di-share, yang ditampilkan itu adalah yang sudah paling baik, yang sudah terverifikasi. Wow. Jadi nggak akan salah, miskonsepsi segala macam, insya Allah tidak ada. Keren sekali. Nah, Iya. Tadi kan sudah dibahas kalau Belajar ID ini bekerja sama dengan Google, semuanya ikut Google segala macam. Nah, kenapa sih Kak kok Belajar ID ini dibentuk dalam akun Google? Enggak, dia membentuk website sendiri kah atau apa gitu? Kenapa nih? Kenapa nih ya? Oke, jadi pasti Deta pernah ngalamin nggak saat login atau mengakses suatu website itu servernya down? Iya betul. Nah inilah salah satu alasan kenapa kementerian itu bekerja sama dengan Google. Karena Google itu seperti yang kita ketahui bersama bahwa Google itu mampu mengakomodir berapapun pengguna. Jadi nggak akan tuh yang mengalami server down. Jadi salah satunya adalah antisipasi ke sana Bapak Ibu. Selain untuk keamanannya juga jauh lebih pasti ya, karena Google juga punya aturan tersendiri untuk menjaga privasi penggunanya, seperti itu. Nah, tadi sebelum ini juga kakak itu mention tentang G Suite for Education. Iya, betul. Aku nih sebagai seorang guru juga belum familiar nih Kak dengan G Suite for Education. Boleh dijelasin gak sih Kak, G Suite for Education tuh singkatnya itu adalah layanan yang diberikan khusus oleh Google ya di bidang education, di bidang pendidikan seperti itu. Jadi semua fasilitas yang untuk menunjang guru ada di sana. Tapi bukan yang versi gratis, tapi versi yang premiumnya. Jadi salah satunya itu adalah tadi kita punya Belajar ID ya. Belajar ID itu kan domain. Domainnya tadi kan ada yang guru SMA, guru SMP itu bisa berapa domain tersendiri kan, bahkan untuk peserta didik pun juga beda. Nah di Google G Suite for Education itu dia bisa menyeting berapa domain. Jadi kalau biasanya kan akunnya Google tuh cuma @gmail.com gitu ya. Nah ini kita bisa meng-create sendiri apa domain yang belakangnya itu gitu. Salah satunya. Terus yang kedua tadi fasilitas-fasilitas seperti penyimpanan yang unlimited. Terus penggunanya bisa berapa user. Mungkin nanti kalau Bapak Ibu atau Mbak Deta juga mau googling, itu lumayan harga untuk melanggan G Suite for Education. Maka di Belajar ID ini diberikan secara gratis. Ayo kita gunakan gitu. Wow, keren sekali. Berarti G Suite for Education-nya pun juga ikutan gratis ya Kak? Iya, itulah yang digunakan di Belajar ID itu menggunakan G Suite for Education ini gitu. Wow, keren. Jadi Belajar ID kan domain yang dibuat oleh kementerian kan. Nah itu dibuatnya menggunakan tadi G Suite for Education. Oke. Gitu. Nah tadi kan selalu menggunakan Google nih ya. Bekerja sama dengan Google, sorry. Nah, apakah selamanya pembelajaran dari Belajar ID ini harus berbentuk akun Google atau? Oke. Nah, bahkan kedepannya mungkin bisa jadi domainnya ganti. Jadi sampai saat ini tidak ada kepastian kedepannya akan terus menggunakan Google atau bisa jadi kedepannya akan ganti domain juga seperti itu. Karena kan pasti akan ada penyesuaian ya. Untuk saat ini memang Google itu lumayan mendominasi, memfasilitasi dengan sangat baik, makanya dipilihlah Google. Jadi kalau semisal besok nih ada yang lain, tapi masih lama sih kayaknya. Berarti sekarang tetap bertahan dengan Belajar ID dari Google, betul. Oke. Nah, apakah kan ini kan kita Belajar ID kan bekerja sama dengan Google. Apakah Belajar ID ini masih bisa digunakan untuk mengakses aplikasi dari perusahaan lain atau akankah terkunci dong, cuma bisa di Google doang gitu? Pasti bisa. Karena kan yang tadi saya sampaikan juga di awal bahwa ini kan sebenarnya mirip seperti akun Google pada umumnya, seperti Gmail yang Bapak Ibu gunakan. Jadi bisa digunakan untuk aplikasi atau platform-platform di luar Kemendikbud, di luar Google gitu. Jadi bisa digunakan. Jadi nggak terkungkung terbatas di situ.
Oh, jadi kalau mau cari apa aja yang bisa diakses bisa buka di Bisa. www.belajar.id ya? Iya bisa cari di situ. Oke. Nah, tadi kan selalu berbicara tentang domain SMA, domain SMP, domain SD gitu. Nah, kenapa sih sebelumnya deh, apa sih Kak maksudnya dengan domain itu? Sebenarnya itu untuk memudahkan kami dari pihak kementerian ya untuk menghitung juga sih nantinya kayak ada berapa sih pengguna dari guru SD, ada berapa pengguna dari guru SMA. Kalau domainnya semua sama @guru atau @belajar.id, kita nggak tahu nih berapa sih jumlahnya untuk peserta didik, berapa jumlahnya untuk guru, berapa jumlahnya untuk operator. Jadi dibuat berbeda seperti itu supaya jelas ini yang menggunakan siapa, seperti itu Oh Mbak Dita. gitu, jadi lebih jelas. Oh ini yang menggunakan. Oh maksudnya kayak jumlah guru SMP yang menggunakan berapa juta yang menggunakan gitu, berapa yang aktif, berapa yang sudah dibikin tapi belum diaktifin ya kan. Tersindir saya. Jadi bisa terpantau dari situ. Terus ya tadi yang saya sempat sampaikan juga bahwa nantinya ini menjadi salah satu cara dari pihak kementerian untuk berkomunikasi langsung dengan Bapak Ibu guru. Jadi diaktifkan akun Belajar ID-nya supaya kalau ada info-info terbaru seperti pelatihan-pelatihan atau ada pengumuman terbaru langsung disampaikan ke email Bapak Ibu. Oke, nah tadi kan sebenarnya di awal sudah dijelaskan nih bahwa keamanan dari data diri kita kan akan terjamin karena menggunakan Google. Betul. Nah, boleh dijelasin lebih detail lagi gak sih Kak, gimana sih perlindungan data kita nih? Kayak mungkin kan masih agak sedikit nggak percaya nih, masih kayak apa iya sih dataku di Belajar ID ini bisa aman gitu? Iya, takutnya nanti udah telanjur nyimpen foto pribadi tersebar di mana-mana gitu ya. Itu kan foto lagi selfie gitu kan. Jadi kalau itu sudah pasti terjamin, makanya yang tadi saya sampaikan, saat mengaktifkan akun Belajar ID di awal itu selain mengisi email dan juga password ya, email yang berdomain Belajar ID, berikutnya kan Bapak Ibu akan diminta untuk membaca beberapa aturan ya, betul, membaca EULA ya. Dibaca tuh salah satu EULA-nya ya memuat tentang perlindungan tadi. Jangan sampai ada kelalaian dari pihak Google juga yang menyebarluaskan dokumen-dokumen data diri pribadi seperti itu. Oh, jadi kerahasiaan data, informasi atau dokumen aktivasi akun tuh akan terjaga akan ya Kak? Terjamin dan terjaga, betul. Dan kemungkinan untuk kelalaian dalam penggunaan atau penyalahgunaan data, informasi dan segala macam itu akan sangat minim sekali. Akan sangat minim, sangat diminimalisir seperti itu. Jadi kalau misalnya nanti Bapak Ibu ngerasa kok ini tiba-tiba bocor di mana gitu datanya, nah itu Bapak Ibu bisa mengajukan klaim karena sering mungkin kita dengar juga ya kalau ada data diri yang bocor gitu ya, privacy yang tiba-tiba kok jadi nggak privacy, itu kan bisa diajukan gugatannya. Tapi sejauh ini sampai saat ini sudah lebih dari 2 tahun akun Belajar ID launching, belum ada sih info-info yang bocor-bocor tentang data pribadinya. Berarti data kita aman gitu. Aman. Nah, karena sesuai dengan syarat dan ketentuan dari G Suite for Education juga, data aktivasi penggunaan akun dari G Suite for Education itu tidak digunakan untuk kepentingan komersil. Betul. Iya kan? Jadi ya udah data kita aja, tidak digunakan untuk komersil gitu. Apakah nih Kak penggunaan akun pembelajaran ini tuh diwajibkan untuk semua jenjang, untuk semua guru, untuk semua siswa? Tidak diwajibkan tapi dianjurkan Bapak Ibu. Sayang kan udah dapat fasilitas yang bagus tadi ya kan. Tadi aja Mbak Deta langsung buru-buru pengen ngaktifin cari tahu passwordnya apa kan. Jadi memang sangat disayangkan kalau tidak digunakan gitu. Karena ini balik lagi nih menjadi salah satu akun yang bisa digunakan untuk berkomunikasi langsung dari kementerian ke Bapak Ibu gitu. Yang tadi saya bilang nanti kalau ada info tentang pelatihan atau info tentang pembaruan apa di Kemendikbud ya, Bapak Ibu bisa langsung mendapatkan infonya seperti itu. Dan kita juga bisa mengakses aplikasi-aplikasi yang tadi sangat menggoda ya. Google Meet udah bisa di-record ya kan. Sampai akses Google Drive 5 terabyte ya, yang bisa berapa tahun tuh baru penuh ya. Udah gak bisa mikir, aduh bayar deh bulan depan gitu. Aduh hapus yang mana lagi ya supaya Google Drive-nya gak dapat notif 15 GB mau penuh. Ya, nah lalu apakah penggunaan akun Belajar ID ini menjadi persyaratan untuk menerima bantuan teknologi informasi dan komunikasi dari Kemendikbud Kak? Tentu saja tidak ya. Karena balik lagi penggunaan Belajar ID ini kan masih
disarankan ya sebaiknya digunakan. Jadi kalaupun tidak digunakan ya tidak masalah. Bukan menjadi syarat kalau nggak pakai nggak dapat bantuan. Tidak seperti itu. Cuma dengan menggunakan Belajar ID kita bisa mendapatkan fasilitas-fasilitas yang Betul. mungkin tidak bisa didapatkan kalau nggak pakai Belajar ID. Iya, gitu. betul. Dan ini gratis Bapak Ibu. Jadi Bapak Ibu nggak perlu bayar atau nggak perlu khawatir. Aduh nanti tagihannya berapa ya, Google Drive-nya 5 tera. Itu nggak usah khawatir tentang itu. Nah, kalau semisalnya nih aku nih udah punya akun Google pribadi nih Kak. Nah, apa sih yang harus aku lakukan Kak? Ya nggak usah ngelakuin apa-apa sih. Tapi kalau misalnya gini, akun yang pribadinya udah terlanjur dipakai buat ngajar gitu ya. Jadi ada beberapa tugas dan data yang tersimpan di akun pribadi. Itu bisa dipindahkan ke akun yang Belajar ID tadi. Supaya akun pribadinya jadi bersih storage-nya, jadi gak kemakan. Tapi kalau misalnya gak mau dipindahin pun gak apa-apa sih gitu. Jadi pemindahan dari akun Googleku sendiri ke akun Belajar ID juga gampang ya Kak? Gampang. Gitu. Terus Terus kenapa sih Kak Kemendikbud ini menyarankan untuk menggunakan Belajar ID selain yang tadi yang dapat keuntungan-keuntungan tuh, ada lagi gak sih Kak keuntungan ketika kita menggunakan Belajar ID? Keuntungannya sebenarnya tadi udah disebutkan ya semuanya, tapi balik lagi kenapa alasan utamanya adalah kementerian itu pengen Bapak Ibu itu tetap menerapkan pembelajaran yang berbasis TIK tadi gitu ya, karena kan memang semuanya benar-benar menggunakan teknologi informasi dan komunikasi kan. Lalu yang kedua adalah supaya mudah untuk komunikasi, jadi komunikasinya bisa secara langsung seperti itu, makanya segera diaktifkan ya supaya langsung bisa menerima notifikasi pemberitahuan langsung dari Kemendikbudristek. Oke. Nah Kak, kan sekolah yang tempat saya bekerja ini kan di bawah naungan Yayasan Bunda Hati Kudus nih. Betul. Nah di balik Yayasan Bunda Hati Kudus itu kan pasti ada orang yang berperan di baliknya nih. Nah, apakah orang dari Yayasan Bunda Hati Kudus ini bisa juga untuk mendapatkan akun Belajar ID atau gimana Kak? Oke, baik. Ini kita balik lagi ke rules ya, Mbak. Jadi kan tadi Mbak Deta juga sempat belum punya akun Belajar ID katanya. Tapi setelah dicek ternyata ada. Kenapa ada? Karena Mbak Deta terdaftar di Dapodik sebagai guru di SMP Yayasan Bunda Hati Kudus. Lalu bagaimana dengan orang-orang yang terlibat di dalam yayasannya? Untuk orang-orang yang terlibat dalam yayasannya, pertanyaannya adalah apakah terdaftar di Dapodik seperti itu? Karena untuk Dapodik sendiri memang dibatasi, yang boleh diinput di dalam data Dapodik itu adalah peserta didik, guru, kepala sekolah, operator, staf kependidikan. Jadi jika memang tidak mewakili elemen-elemen tadi, maka tidak bisa, Mbak Dita. Gitu. Nah, apakah Dapodik ini kita bisa cek secara sendiri atau memang harus dari sekolah yang mengatakan oh ya kamu udah masuk ke bisa Dapodik? Dong. Justru di sekolah negeri Dapodik itu menjadi penting, Mbak Deta. Saya nggak tahu di swasta di sekolahnya Mbak Deta seperti ini atau tidak, tapi untuk di sekolah negeri itu kan ada yang namanya kenaikan pangkat ya, sertifikasi guru harusnya juga bisa sih kalau sertifikasi guru. Nah itu dilihat dari seberapa banyak Bapak Ibu mengajar. Jadi linearkah sama sertifikat pendidiknya, jadi jangan-jangan di sertifikasinya di mapel apa ngajarin apa kan, jadi tidak linear kan. Nah itu dilihatnya dari mana? Itu dilihatnya dari Dapodik. Jadi bisa dicocokin tuh, misalnya di sekolah mengajar bahasa Inggris itu di 10 kelas. Ternyata di Dapodik cuma 8. Maka Mbak Deta bisa melakukan komplain. Komplainnya bukan langsung ke Dapodik pusat, tapi ke operator dulu. Kenapa nih 2 kelas saya nggak ke input gitu, kurang nih. Jadi harus ada cross check di situ, seperti itu. Jadi bisa diakses pribadi nggak? Jelas bisa, karena setiap kitanya memang harus mengecek di situ. Termasuk nanti ada dana bantuan dari pemerintah itu bisa diakses juga di Dapodik. Apakah Bapak Ibu guru layak atau tidak mendapatkan tunjangan yang diberikan, itu bisa terlihat di Dapodik. Jadi yang mau akses adalah memang perorangan kita. Jadi kalau Mbak Deta mungkin lupa akunnya, bisa ditanyakan kembali ke operator sekolah. Waktu itu yang didaftarkan menggunakan email apa, lalu passwordnya apa. Seperti itu. Gitu. Oh, jadi sebaiknya kita sering-sering mengecek Dapodik ya? Ya paling tidak 1 semester 1 kali lah buat make sure ini bener gak JTM-nya ini, jam mengajarnya ini
sesuai apa enggak. Terus jumlah rombel yang kita ajar sesuai apa enggak. Karena rombelnya pun jelas situ mengajarnya di kelas berapa, jumlah siswanya berapa, ada semua datanya di sana. Oh, ternyata emang harus mengecek ya supaya kita tahu. Sih, paling sedikit satu semester sekali lah buat ngecek kecocokan. Karena bisa jadi ada siswa baru ya kan, ada siswa yang pindah, bisa kecek juga di situ. Kok nih jumlahnya nggak nambah ya? Kok nih jumlah peserta didiknya nggak kurang ya? Berarti belum diupdate. Kasihan siswanya karena ketika pindah juga harus update data lagi di sekolah pindahannya, atau ada yang datang ke kita juga harus masukin data siswa itu ke dapodik sekolah kita. Seperti itu. Oke, nah ngomong-ngomong tentang pindah-pindah nih Kak, semisal nih ada salah satu guru nih dari salah satu sekolah itu pindah ke sekolah lain. Ini apa namanya, case-nya pindah di sekolah lain, bukan turun atau Turun naik jenjang gitu jenjang ya. gitu ya, pindah ke sekolah lain. Apakah belajar ID ini tetap bisa digunakan untuk di sekolah selanjutnya atau harus mengganti dulu? Oke, jadi karena tidak pindah level ya, nanti kan domain yang didapatkan itu di email itu sesuai dengan jenjang yang diajar. Seperti yang tadi saya sampaikan, jika mengajar di jenjang sekolah dasar berarti nanti domainnya adalah guru SD belajar ID. Mengajar di tingkat SMP nanti guru SMP belajar ID, seperti punya Mbak Deta tadi ya. Terus mengajar di SMA berarti guru SMA belajar ID. Kalau misalkan pindah sekolah atau mengajar mungkin di dua sekolah yang bersamaan dalam satu level, ya nggak apa-apa, emailnya nggak perlu diubah. Tetapi yang jadi permasalahan kalau pindahnya tadi antar jenjang. Karena nanti domainnya akan berubah. Yang tadinya ngajar SMA pindah ke SMP, berarti yang domainnya guru SMA jadi guru SMP. Tapi itu perlu waktu lama gak sih Kak untuk merubah kalau beda jenjang gitu? Oke, yang pertama yang jelas adalah harus masuk dulu di dapodik sekolah barunya. Oh gitu. Jadi rule-nya balik lagi. Dapodik lagi gitu iya, ya. makanya semua itu tersinkron datanya di sana. Gitu. Jadi kalau sudah masuk ke dapodik baru nanti akan diolah-oleh. Iya, oleh operator pengajuannya. Betul. Nanti kalau itu bisa cek ke website yang tadi kita cek, yang di Belajar ID, halaman paling awalnya di sebelah kanan ada cek akun Belajar ID. Nah, cek di situ. Tinggal dimasukkan NPSN sekolah, nama dan tanggal lahir Bapak Ibu. Kalau belum keluar berarti belum masuk. Seperti itu. Gitu. Nah, wow, ternyata penggunaan Belajar ID ini sangat sangat berpengaruh atau sangat penting nih ya buat sangat bermanfaat. Betul, sangat bermanfaat untuk baik dari gurunya sendiri, baik dari siswanya sendiri, bahkan secara tidak tersirat untuk sekolahnya sendiri pun juga dia bermanfaat gitu ya kan. Iya, betul. Nah, ternyata keren sekali nih inovasi dari Kemendikbud untuk terus ID ini terus berkembang di dunia teknologi gitu. Betul. Karena kan mau tidak mau 2023 ini atau saat-saat ini teknologi itu sangat dibutuhkan. Betul, gitu kan. Abad ke-21 banget ya kan. Semuanya tentang teknologi, serba teknologi. Kalau bisa paperless aja semuanya harus paperless. Betul. Gitu ya. Nah, jadi untuk ini khususnya untuk para guru-guru nih ya, ini bisa mohon dicek nih di Belajar ID-nya, apakah sudah masuk ke Belajar ID atau belum. Betul. Kalau memang belum, segera lapor ke operator sekolahnya, karena banyak sekali keuntungan-keuntungan atau fasilitas-fasilitas yang bisa didapatkan dari Belajar ID ini. Betul, jangan lupa juga kalau sudah diaktifkan diganti passwordnya, ditambah recovery emailnya. Karena pernah ada kasus juga ya, ketika udah diaktifin tapi lama nggak dipakai karena ribet gitu. Akses emailnya lupa passwordnya ya karena nggak diganti. Silakan diganti sesuai dengan yang Bapak Ibu hafal. Karena kalau misalnya Bapak Ibunya lupa passwordnya dan belum pernah nambahin recovery email saat mengaktifkan Belajar ID, nanti akunnya hilang gitu aja. Susah mau ngerisetnya gimana kan? Karena ini benar-benar kayak akun Google kita aja. Jadi kalau kita lama nggak pernah buka kan, pas masuk butuh verifikasi berkali-kali kan, entah itu ke recovery email atau ke nomor handphone. Jadi itu memang harus segera dilengkapi isiannya. Jadi harus ganti password, harus masukin recovery email. Betul. Supaya akun Belajar ID ini aman-aman aja. Iya, gitu. Dan harus sering-sering ditengok. Takutnya ada email dari Kemendikbud betul, terkait pelatihan-pelatihan, wah sesuai nih gitu sama yang saya butuhkan, sama kriteria saya. Kadang ada sesuatu yang kita
mau ikut tapi kriteria kitanya nggak memenuhi ya. Nah, Betul. itu bisa dapat info langsung di email coba. Wow, keren sekali. Ternyata sebenarnya jadi guru tuh banyak sekali bantuannya gitu ya, Kak. Bantuan dari Iya. penggunaan aplikasinya sendiri, Saat bantuan ini, dari penyimpanan datanya sendiri dan segala macam. Yang penting kita harus rajin-rajin untuk mengecek. Iya, betul. Gitu. Rajin-rajin untuk ngecek. Apakah kita sudah punya atau belum gitu kan ya. Karena lumayan banget nih 5 tera yang kita punya nih kayak wow sekali. Gratis lagi ya. Dan banyak sekali aplikasi, banyak sekali kayak di rumah belajar tadi penunjang untuk kita mengajar segala macam. Jadi harus dicek nih, buruan Betul. dicek, ayo dicek gitu. Nah, wow. Ternyata kita sudah lama Kak berbincang-bincang. Betul. Terima kasih sekali untuk semua advice-nya. Terima kasih untuk semua Semoga informasi. bermanfaat ya Bapak Ibu. Sangat bermanfaat pasti. Terima kasih sekali sudah menjelaskan apa itu Belajar ID. Jadi kita di sini nih jadi tahu nih, oh ternyata Belajar ID itu banyak benefitnya. Belajar Betul. ID ini nggak hanya untuk kita doang nih sebagai guru, tapi untuk banyak orang juga iya. Gitu. Pokoknya dimanfaatkan semua yang ada di Belajar ID, fasilitasnya dimanfaatkan. Silahkan ikuti pelatihan, silahkan lihat-lihat rumah belajar seperti itu. Silahkan upload semua dokumen administrasi pendidikan, kan setiap tahun ajaran baru ada administrasi yang harus diurus kan. Silahkan simpan di sana. Wow, betul sekali. Nah, terima kasih sekali Kak. Terima kasih Ya, lagi untuk sama-sama, Mbak penjelasannya. Deta. Sangat detail, sangat jelas. Saya yang belum tahu nih tadi, Iya. sekarang sudah jadi tahu nih. Sudah tercerahkan Sudah ya. tercerahkan dan betapa pentingnya untuk mengecek Belajar ID gitu. Terima kasih sekali lagi Kak. Nah, untuk sobat-sobat di BHK, terima kasih juga sudah menonton podcast ini dari awal hingga akhir. Saya Bernadetta Dewanti Wahyuning Tias dan saya Diah Hambarulan. pamit undur diri dan sampai jumpa di podcast selanjutnya. Bye. Bye.